Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6 subtema 2 di tema 1 untuk kelas 6 ST. Adapun materi yang kita pelajari pada kali ini adalah yang pertama, membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan. Ini materi yang pertama yang akan kita coba bahas ya pada pertemuan kita kali ini. Kemudian yang kedua adalah penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dua materi ini akan coba kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Oleh karenanya, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang saya berikan. Materi yang pertama sesuai yang tadi sudah kita lihat ya di awal adalah membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan. Materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Simpulan sebenarnya sudah kita pelajari di awal-awal atau sebelum dari video pembelajaran ini di materi yang sebelumnya. Hanya saja materi ini terus berulang sehingga kamu benar-benar paham tentang arti simpulan dan cara-cara yang berkaitan dengan simpulan itu sendiri. Kamu dapat membaca teks secara keseluruhan. Ini hal penting ketika kamu mau membuat simpulan. Simpulan atau kesimpulan langkah pertamanya adalah membaca teks secara keseluruhan. Ditambah dengan membaca teksnya secara seksama sehingga kamu lebih mudah lagi dalam membuat simpulan. Setelah melakukan hal tersebut, setelah membaca teks secara keseluruhan, maka temukanlah informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut dan buatlah simpulan berdasarkan informasi penting tersebut. Jadi setelah kamu membaca teksnya secara keseluruhan dari awal, dari paragraf pertama sampai dengan paragraf terakhir, kamu coba temukan, kamu coba tentukan ya, kira-kira di paragraf pertama misalkan, apa informasi penting yang terdapat di situ? Biasanya informasi penting itu berupa ide pokok atau kalimat utama. Jadi kalau kamu bisa menemukan kalimat utamanya, maka otomatis sebenarnya kamu mendapatkan informasi penting yang terdapat dalam sebuah paragraf atau bacaan kalau paragrafnya itu banyak. Silakan mencoba, silakan membuktikan. Selamat mencoba ya, kamu coba dari teks yang kamu miliki, dari buku yang ada. Mudah-mudahan kamu dapat mempraktekannya dengan sempurna. Kita lanjut ke slide berikutnya dengan materi yang kedua, yaitu penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini materi yang terakhir dan materi yang kedua pada pertemuan kita kali ini, yaitu dengan muatan pelajaran PPKN dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan. Yang perlu kita pahami dulu sebelum kita berlanjut ke sila kelima, bahwa sila kelima itu kalau kamu baca dalam teks Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ ada keadilan sosial. Maka makna tujuan dari sila tersebut adalah memiliki makna bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Karena terlintas ya dalam silanya bunyinya itu keadilan sosial. Maka di sini masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Jadi secara lahir berarti fisiknya memang adil, mendapatkan keadilan dari bangsa dan negara kita. Kemudian batinnya itu merasa adil juga. Jadi jiwanya pun merasa adil. Inilah yang coba diterapkan oleh bangsa Indonesia kepada masyarakatnya atau warganya. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka membuat warganya taat terhadap hukum dan patuh terhadap hukum dan mau mentaati hukum, maka salah satunya yaitu adalah dengan menciptakan keadilan sosial.
Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Ini yang penting ya. Jadi ketika kita mendapatkan keadilan, maka otomatis kita akan merasakan aman, tentram, dan sejahtera. Inilah tujuan dari negara kita yang berupa lambangnya padi dan kapas. Kalau tadi kita mendapatkan ilmu bahwa ada makna dalam Pancasila, maka di slide ini kita akan menemukan atau mendapatkan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, ini yang penting nih, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya nih. Pengamalan sila kelima Pancasila sebagai berikut. Yang pertama adalah bersikap adil. Nah, ini yang penting untuk siapapun. Sebagai warga negara Indonesia, maka bersikaplah adil kepada siapapun. Tidak membeda-bedakan teman, tidak bergaul dengan sesamanya saja, melainkan ke semuanya. Kemudian yang kedua adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi jangan menuntut hak kalau kewajibannya belum tertunaikan atau dilaksanakan. Yang ketiga adalah menghormati hak-hak orang lain. Jadi kalau kita mau dihargai orang lain, maka kita juga harus menghormati haknya orang lain tersebut. 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Ini sikap yang harus kita miliki ya, dimanapun kita berada, mau di negara kita maupun di negara lain, bahwa sikap menolong itu memang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelima adalah tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Nah, ini dari kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk berhemat, untuk menabung. Dan ini juga cerminan dari sikap kelima, ya, pengamalan sila kelima Pancasila. Tidak boros dan tidak bergaya hidup mewah. Tidak melakukan perbuatan kepentingan umum. Nah, merugikan kepentingan umum ini banyak ya, mencoret-coret tembok, mencoret-coret halte bus, mencoret-coret umum, merusak fasilitas umum. Nah, ini bagian yang tidak boleh dilakukan oleh kita, teman kita, saudara kita, atau siapapun yang ada di Indonesia ini. Terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Jadi kalau orang lain memiliki karya hasil buatannya, maka kita harus menghargai karya tersebut. Kalau kita mau dihargai oleh orang lain. 7 hal ini adalah bentuk pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya ya. Contoh yang biasa kita lakukan di rumah dari kecil hingga sekarang. Mungkin kalau kita dari kecil itu nabungnya dengan menggunakan celengan. Dulu celengan ini favorit nih. Celengan ayam dengan bahannya berupa tanah liat. Kalau sekarang kan udah banyak modelnya ya. Ada yang dari plastik, ada yang dari kaleng. Nah, silakan saja kamu melakukan untuk menabung dengan semaksimal mungkin kamu bisa menabung. Dan ketika kamu sudah dewasa, celengannya pun akan berubah menjadi nabungnya di bank. Menabung adalah pengamalan sila kelima Pancasila, karena menabung melatih kita untuk hidup hemat. Nah, ini yang penting ya. Semakin kita bisa berhemat, maka semakin kita bisa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari apa yang kita tabungkan. Setelah kamu menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, silakan coba kamu jawab soal-soal latihan berikut. Terdiri dari 4 soal, di mana soalnya diambil dari materi yang tadi sudah saya jelaskan. Jawablah sesuai dengan kemampuan dan hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu dapat berhasil menjawabnya. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran ini. Pembelajaran 6, subtema 2 di tema 1 kelas 6 SD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.